Salam jumpa kembali saudara-saudara dalam channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Terima kasih saudara begitu setia untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube ini. Tuhan akan memberkati saudara. Dan jangan lupa subscribe, undang sahabat teman kita untuk ikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Kali ini kita ada dalam program Word for the World dengan judul From the Valley of Death to the Valley of Peace. Dari lembah kematian kepada lembah damai. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena kami boleh bertemu kembali di channel YouTube Milton Pardosi Ministry untuk belajar firman Tuhan from the valley of death to the valley of peace. Tuhan, kami minta urapan Roh Kudus-Mu, ubah hidup kami Tuhan, supaya kami boleh tiba di lembah damai itu. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, from the valley of death, lembah kematian, kepada lembah damai. Pertanyaannya adalah, betulkah ada lembah kematian itu dalam dunia sekarang ini? Ataukah ini hanya sebuah istilah? The valley of death itu adalah sebuah tempat. Sebuah tempat atau sebuah waktu yang sangat berbahaya, bahkan seolah-olah kematian itu pasti datang. The valley of death juga, ini adalah sebuah istilah dalam dunia ekonomi. Khususnya bagi usaha-usaha di dunia startup, ya, dunia yang bergerak dalam bidang online. Ketika dunia usaha yang bergerak dalam bidang online ini mulai membangun usahanya, sudah pada tentu tidak langsung maju, tidak langsung booming, tidak langsung banyak yang akan menjadi apa? Menjadi konsumennya. Sehingga akhirnya usaha-usaha startup ini sudah pada tentu akan turun, saudara-saudara. Dan ketika usaha ini turun, maka mereka membutuhkan dana cash untuk mempertahankan agar usaha ini bisa stabil dan akhirnya nanti akan menghasilkan uang banyak. Nah, gelombang grafik turunnya usaha startup ini sampai nanti dia bisa naik lagi ke atas, ini yang disebut dengan the valley of death. Kalau usaha startup ini tidak bisa mendapatkan dana cash segar untuk menutupi biaya mereka karena mereka sedang turun ke bawah, maka usaha startup ini akan mati betul. Tapi kalau mereka bisa mendapatkan suntikan dana cash, sehingga akhirnya usaha ini bisa bertahan lalu naik lagi, karena mendapatkan banyak konsumen, maka mereka sudah lepas dari the valley of death itu. Secara fisik, tempat adakah di dunia ini yang disebut dengan the valley of death? Jawabnya ada. Saya baca di buku sejarah, lembah ini disebut dengan lembah kematian di Fordon, Bydgoszcz, Polandia Utara. Lembah kematian yang ada di Polandia Utara ini adalah situs pembunuhan massal tentara Jerman Nazi pada waktu Perang Dunia Kedua, di mana tentara Jerman Nazi ini membunuh orang-orang Polandia yang pintar-pintar. Para ilmuwan Polandia dan juga ilmuwan Yahudi. Kurang lebih 1.200 sampai 1.400 orang dibunuh dan ditaruh di lembah kematian di Fordon ini. Sekitar Oktober sampai November 1939 oleh tentara Jerman dan juga Gestapo. Ini merupakan bagian dari tindakan intelijensi di Pomerania oleh Nazi yang bertujuan untuk menghilangkan kaum intelektual Polandia. Ini adalah aksi genosida yang lebih besar di seluruh Polandia yang diduduki oleh Jerman, yang diberi nama dengan sandi Operasi Tannenberg. Jadi ada, saudara-saudara, lembah kematian itu ya, tahun 1939 itu di Polandia. Lalu di zaman sekarang ada enggak itu lembah kematian? Ternyata ada, saudara-saudara, tapi hebatnya lembah kematian ini justru menjadi tempat turis. Ya, ini ada di Amerika Serikat. Ya, namanya adalah Death Valley di California. Ini adalah padang pasir yang dikenal sebagai salah satu kawasan terpanas di bumi karena rata-rata suhunya 47 derajat Celcius. Bahkan dicatat pernah mencapai 56,7 derajat Celcius. Valley Death ini ada di California, 420 km dari Los Angeles.
Ketika wisatawan masuk ke Death Valley National Park, maka para wisatawan itu akan bertemu dengan satu tanda persimpangan jalan. Dan tanda persimpangan jalan ini berwarna coklat dan tertulis di sana adalah Tea Kettle Junction. Apa maksud tanda persimpangan jalan ini dengan tulisan Tea Kettle Junction? Atau dalam bahasa Indonesianya, tanda petunjuk kettle atau teko teh, ya, teko teh, ya, kettle itu teko, ya, tempat untuk menyimpan air minum, teh, kopi, dan lain sebagainya. Jadi menurut tradisi, setiap wisatawan yang datang ke Death Valley, California ini, maka mereka akan membawa tekonya sendiri. Lalu di teko itu akan dituliskan pesan-pesan. Ya, pesan apa saja boleh dituliskan. Lalu ketika wisatawan ini sudah bertemu dengan Tea Kettle Junction itu, maka dia akan menaruh kettle yang dia bawa di papan petunjuk arah itu, dan dia boleh mengambil teko yang sudah lebih dahulu ada di Tea Kettle Junction itu, yang sudah ditempatkan oleh para wisatawan-wisatawan sebelumnya. Nah, konon beritanya, siapa saja yang sudah membawa teko dan menaruh di Tea Kettle Junction itu, lalu mengambil teko yang lama yang sudah ada duluan di situ, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Jadi, di tahun 1939 ada itu lembah kematian, tapi menyeramkan. Di zaman modern sekarang ini ada itu lembah kematian. Tetapi lembah kematian itu justru menjadi tempat wisata orang-orang di Amerika Serikat. Lalu di Alkitab ada enggak itu lembah kematian? Jawabnya ada, saudara-saudara. Dalam Yeremia pasal 7 ayat 32. For this cause the days are coming. Saya bacakan bahasa Inggrisnya dulu karena dalam bahasa Inggrisnya itu maka istilahnya akan jelas. The days are coming, says the Lord, when it will no longer be named Tophet or the valley of the son of Hinnom, but the valley of death. Terjemahan Inggris yang lain, the valley of slaughter. Lembah kematian, lembah pembantaian. For they will put the dead into the earth in Tophet till there is no more room. Yeremia 7:32. Bahasa Indonesianya adalah, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tophet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tophet karena kekurangan tempat. Apa itu lembah Tophet? Apa itu lembah Ben Hinnom? Saudara-saudaraku, lembah Tophet, lembah Ben Hinnom ini adalah tempat di mana Raja Ahaz dan Raja Manasye melakukan korban di lembah Ben Hinnom dengan mempersembahkan anak-anak mereka sendiri. Lalu Raja Josia menghentikan kebiasaan murtad ini. Jadi sepanjang pemerintahan Raja Ahaz dan Manasye, maka orang-orang Israel yang dipelopori oleh kedua raja ini memberikan korban kepada Baal dengan korban manusia. Allah tidak pernah meminta manusia mengorbankan manusia. Tetapi kedua raja ini, Ahaz dan Manasye, telah melakukan korban yang menjadi kejijikan di mana Tuhan. Itu sebabnya lembah Tophet itu, lembah Ben Hinnom itu diganti oleh Nabi Yeremia menjadi lembah pembunuhan. The Valley of Death. Dalam Mazmur pasal 23 yang keempat, ini pun menjadi sebuah bukti bahwa di Alkitab ada catatan tentang the valley of death. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, even though I walk through the valley of the shadow of death. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah doa dari Raja Daud. Saat ini apa the valley of death yang kita hadapi? Saya boleh catat ekonomi, hubungan suami istri, anak-anak kita. Kehilangan pekerjaan sehingga tidak ada income lagi.
penyakit yang sudah menahun dalam tubuh kita. Bahkan COVID-19 yang sekarang kita hadapi ini. Bahkan mungkin penyakit kronis yang bisa merenggut nyawa kita kapan saja. Pergumulan iman kita ini. Dosa kesayangan yang kita hadapi. Penderitaan penganiayaan karena iman. Dan lain-lain. Itulah the valley of death yang kita hadapi sekarang. Saat ini kita mau belajar pengalaman seorang dalam Alkitab yang dia berada dalam the valley of death. Kematian itu seolah-olah pasti datang kepadanya. Tetapi dia justru berpindah dari the valley of death to the valley of peace. Tokoh ini adalah Yohanes yang kekasih. Yohanes yang kekasih, dia berada di Pulau Patmos, pulau yang dikenal sebagai the valley of death. Tetapi dia melihat, dia akhirnya mendapatkan jaminan berpindah dari the valley of death Pulau Patmos itu kepada the valley of peace. Itulah Yerusalem yang baru. Yohanes dibuang di Pulau Patmos menurut Wahyu pasal pertama ayat yang ke-9 oleh karena firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Yohanes menjadi saksi hidup tentang hidup Yesus, ajaran Yesus, pekerjaan Yesus, dan itulah yang Yohanes saksikan kepada siapa saja yang dia temui dalam hidupnya. Itu yang dicatat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1-3 dan Wahyu pasal yang pertama ayat yang kedua. Yohanes juga menjadi murid terakhir yang menguatkan iman orang Kristen. Karena murid-murid yang 11 itu sudah meninggal semuanya. Dan Yohanes yang terakhir yang masih menguatkan murid-murid orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, khususnya di abad yang pertama, agar mereka bertahan menghadapi aniaya. Yohanes dianggap sebagai penghalang bagi orang Yahudi. Karena selama Yohanes masih hidup dan masih memberikan pelajaran-pelajaran menguatkan iman orang-orang Kristen yang teraniaya, maka maksud dari orang Yahudi, para pemimpin Yahudi untuk membungkam Injil tidak akan pernah berhasil. Dalam catatan sejarah Kristen, sebelum Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, Yohanes sempat digoreng dalam minyak mendidih di kota Roma oleh Kaisar Roma. Namun Tuhan menyelamatkan Yohanes dari minyak goreng yang mendidih itu. Karena Yohanes belum selesai. Tuhan belum selesai dengan Yohanes. Tuhan masih punya pekerjaan bagi Yohanes yang sudah tua ini. Itu sebabnya Tuhan menyelamatkan Yohanes. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dan dia bekerja di sana sebagai tenaga kerja paksa di tambang batu bara. Namun saat Yohanes menjalani hidup di Pulau Patmos, the valley of death itu, justru Yohanes mendapatkan penglihatan buku Wahyu dan menuliskan penglihatan itu yang kita sekarang kenal sebagai kitab buku Wahyu. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos pada zaman pemerintahan Kaisar Domitian. Pulau Patmos ini adalah salah satu dari beberapa pulau yang digunakan oleh Kaisar Domitian, Kaisar Romawi, sebagai tempat pembuangan orang-orang yang dia hukum. Domitian menjadi kaisar pertama di kerajaan Romawi yang memerintahkan seluruh wilayah kekuasaannya untuk memanggil dia sebagai Tuhan dan Allah kami. Luar biasa kemurtatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Kaisar Domitian. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Bagaimana? Apa yang Yohanes rasakan? Apa yang Yohanes lakukan? Bagaimana dia menjalani kehidupan di Pulau Patmos, the valley of death ini? Ini yang perlu kita lihat. Supaya kita boleh mengerti bagaimana Yohanes menyikapi peristiwa pengalaman pahitnya di Pulau Patmos. Dalam tulisan Ellen G. White, dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 570 dikatakan demikian. Tetapi kepada hamba Allah, tempat tinggal yang suram itu, Pulau Patmos, the valley of death itu, menjadi pintu gerbang sorga. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi, di tempat yang terlihat kematian itu, pasti justru disitulah dia melihat the valley of peace, yaitu sorga itu sendiri. Di Pulau Patmos ada beberapa hal yang Yohanes lihat, yang Yohanes lakukan, yang Yohanes alami. Yohanes di Pulau Patmos
Dicatat dalam buku Wahyu, dia ditemani oleh Allah, ditemani oleh Kristus, dan ditemani oleh malaikat surga. Di Pulau Patmos, Yohanes menerima petunjuk untuk sidang pada sepanjang masa sampai akhir zaman. Di Pulau Patmos, Yohanes melihat pekerjaan Yesus Kristus setelah dia naik ke sorga, sampai nanti Yesus datang untuk kali yang kedua. Yohanes juga melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada adegan terakhir sejarah dunia ini. Yohanes juga melihat kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pasti. Hal yang kedua yang terjadi pada Yohanes dalam pengalamannya di The Valley of Death Pulau Patmos itu adalah Yohanes berhubungan dengan haliknya. Yohanes merenungkan kehidupannya di masa yang lampau. Ia memikirkan berkat-berkat yang telah dia terima. Ia telah menghidupkan kehidupan seorang Kristen. Dan dia berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut, the valley of death, ke dalam hidup, the valley of peace. Dan akhirnya hidup Yohanes, meskipun dia tinggal di Pulau Patmos, the valley of death itu, tetapi hidupnya dipenuhi dengan damai. Dan akhirnya kita melihat bahwa Tuhan belum selesai dengan orang yang tua ini. Tuhan selamatkan dia dari minyak goreng di kota Roma. Dan Tuhan sekarang justru bekerja lebih dahsyat dengan Yohanes yang tua itu di Pulau Patmos. Yohanes dianggap bahwa hidupnya sudah berlalu. Dia adalah seperti buluh yang sudah tua. Tetapi justru dia dipakai Tuhan. Yohanes tetap membawa Injil kepada para tawanan yang sama-sama bekerja di tambang-tambang di Pulau Patmos itu. Dan akhirnya Tuhan melihat bahwa Yohanes masih bisa digunakan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Paulus katakan demikian dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Paulus katakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa kata Paulus? Paulus sudah berada di dalam the valley of death. Aku sudah mengakhiri pertandingan. Tetapi sudah tersedia bagiku, katanya, the valley of peace, mahkota kebenaran. Setiap orang di dunia ini, saudara-saudaraku, berada di the valley of death. Berada dalam lembah kematian itu. Kematian itu pasti akan datang. Tetapi kita harus memastikan bahwa dari lembah kematian itu, kita harus berpindah ke lembah damai. Itulah surga. Paulus nyatakan itu. Aku akan berpindah ke lembah damai itu. Mahkota kebenaran sudah disiapkan kepadaku. Kalau begitu, apa nasihat Yohanes kepada gereja Tuhan sampai akhir zaman? Supaya kita bisa berpindah dari lembah kematian, dari Pulau Patmos, pulau yang mengerikan itu, kita berpindah ke sorga, lembah damai. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Apa Yohanes katakan? Kalau kau mau berpindah dari lembah kematian ke lembah damai, ke surga itu, baca, dengarkan, turuti perkataan kitab Wahyu. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita harus menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 13 ayat yang ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting, kata Yohanes, adalah ketabahan dan iman orang kudus. Apalagi pesan Yohanes kepada gereja Tuhan supaya bisa berpindah dari the valley of death to the valley of peace, ke lembah damai. Itulah kerajaan surga. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 19 ayat yang ke-10. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu yang terakhir pesan Yohanes adalah Wahyu 20 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Kalau saya bisa ringkaskan, apa pesan Yohanes kepada umat-umat Tuhan, kepada saudara dan saya? Sederhananya ini, saudara tuh.
Saudara harus punya iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara harus menuruti perkataan-perkataan firman Tuhan. Perkataan-perkataan Yesus. Apa yang dikatakan di dalam buku Wahyu. Baca, dengarkan, ikuti. Itu pesan Yohanes. Yang ketiga, engkau harus tabah menjalani imanmu ini. Karena banyak pergumulan, tantangan yang akan kita hadapi. Bahkan aniaya, kematian sekalipun. Lalu yang terakhir, kita harus memiliki kesaksian Yesus. Karena kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Oleh sebab itu Yohanes katakan, ada pekabaran yang harus disampaikan kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman. Ada pekabaran yang umat-umat Tuhan itu harus bawa kepada dunia. Karena inilah pertentangan yang akan terjadi di atas dunia itu. Inilah disebut dengan pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Pekabaran malaikat yang pertama adalah, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Semua orang disuruh untuk menyembah Tuhan di hari yang benar, di hari Sabat, hari Sabtu. Karena itulah hari di mana seluruh dunia ini mengingat Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Pekabaran malaikat yang kedua dikatakan adalah, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Babel, kemurtatan, agama palsu sudah rubuh. Dan kita harus keluar dari kepalsuan itu, dari agama yang murtad itu. Karena mereka akan dihancurkan. Lalu pekabaran malaikat yang ketiga dikatakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya, yang merupakan agama Babel, agama palsu, agama murtad, maka kalau mereka menerima tanda itu pada dahi atau tangannya, mereka akan menerima murka Allah. Inilah ya hal-hal yang harus diperhatikan oleh umat-umat Tuhan kalau mereka mau berpindah dari lembah kematian Pulau Patmos yang dihadapi oleh Yohanes, berpindah ke lembah damai. Itulah kerajaan sorga. Apa janji Tuhan kepada gereja Tuhan di akhir zaman? Kalau gereja itu mau membaca, mendengar, menuruti perkataan firman Tuhan, mempunyai iman kepada Yesus, tabah, sabar dalam menjalani hidupnya, dan juga memiliki kesaksian nubuat, maka janjinya adalah itu yang ada dalam 7 jemaat. Dalam Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang ketiga. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, maka ini upahnya. Ya, yang pertama, dia akan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dia tidak akan menderita oleh kematian. Yang kedua, dia akan mendapatkan mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun. Dia akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, memerintah dengan tongkat besi dan menerima bintang timur. Dia akan dikenakan pakaian putih, namanya tidak akan dihapus dari buku kehidupan. Dia akan diakui di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat. Dia akan menjadi soko guru dalam bait suci dan tidak akan keluar dari bait suci itu lagi. Akan dituliskan nama Allahnya, nama kota Allahku, dan namaku yang baru, kata Yesus. Dan upah yang terakhir adalah mereka akan duduk bersama dengan Yesus Kristus di atas tahta Yesus Kristus. Itu upah. Itulah dunia yang baru itu. The Valley of Peace yang dijanjikan kepada Yohanes, yang juga dijanjikan kepada umat-umat Tuhan oleh Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, Yohanes menyatakan demikian. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Inilah lembah damai itu. Mereka akan dikeluarkan dari lembah kematian. Lalu mereka akan dibawa ke lembah damai, sorga itu. Dan mereka akan tinggal memerintah bersama dengan Yesus Kristus selama 1000 tahun. Saudaraku, puji Tuhan. Dari lembah kematian Pulau Patmos itu, Yohanes melihat lembah damai. Itulah sorga. Dia katakan dalam Wahyu pasal 21 ayat 1-4.
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata. Tidak ada lagi lembah kematian di sana dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi the valley of death di sorga itu, saudara-saudaraku. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru turun dari sorga, dan di dalamnya tidak akan ada lagi kematian dan penderitaan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, adalah penting untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita punya iman yang sungguh-sungguh. Untuk kita boleh sabar, bertahan, agar kita bisa berpindah dari lembah kematian ini. Dan akhirnya kita boleh masuk dalam lembah damai itu. 1 Korintus 10 ayat 13, Paulus katakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat apa? Dapat menanggungnya. Jangan khawatir, saudara-saudara. Ya, kalau kita mau bertahan seperti Yohanes bertahan di Pulau Patmos. Catatan sejarah katakan Yohanes justru tidak mati di Pulau Patmos. Tidak. Dia dikeluarkan dari Pulau Patmos. Dia mati dengan damai, saudara-saudara. Dia tidak mati dalam penganiayaan. Dia tidak mati dengan dibunuh. Tidak. Dia lepas dari minyak goreng yang mendidih. Dia lepas dari Pulau Patmos yang kering. Tetapi akhirnya dia boleh beristirahat dalam Yesus, dalam damai. Tetapi yang lebih penting, dia dapatkan nanti sorga itu, lembah damai itu. Mazmur 23 ayat 4 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kata Raja Daud. Oh, jangan khawatir, jangan takut, saudara. Meskipun kita harus berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Ada tongkat Tuhan yang akan menjaga kita dan justru memberikan penghiburan bagi kita. Mazmur 46 yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sebagai penolong dalam lembah kematian sangat terbukti. Dan Raja Daud sudah buktikan itu dalam kehidupannya. Akhirnya apa yang akan kita dapatkan? Wahyu 2 ayat 10, Yakobus 1 ayat 12, kita akan dapatkan mahkota kehidupan. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat, kita akan dapatkan mahkota kemuliaan. Puji Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, kita akan dapatkan mahkota kebenaran. Dan akhirnya Yohanes menutup dengan sebuah kepastian, dengan sebuah jaminan, assurance. Apa itu? Wahyu 22 ayat 20 dan 21, Yohanes katakan, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan takut. Kalaupun Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kematian itu, jangan takut. Pencobaan lembah kematian itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan akan memberikan kelepasan, kekuatan yang luar biasa kepada kita. Dan akhirnya kita akan berpindah ke lembah damai. Hidup baru, kerajaan sorga. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi ratap tangis. Dan itu sudah dilihat oleh Yohanes. Dan itu pasti akan datang, pasti akan terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan lupa, tetap subscribe, bagikan channeling ini, supaya banyak lagi orang yang akan terberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dan kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih. Oleh karena saat ini kami boleh belajar pengalaman Yohanes yang kekasih. Walaupun dia harus ditaruh di Pulau Patmos, lembah kematian itu. Tetapi justru dia lepas dari lembah kematian. Bahkan dia mendapatkan jaminan. Dia akan memasuki lembah damai
kerajaan sorga. Karena dia sudah melihat kerajaan sorga itu turun dari langit, di mana di dalamnya Allah tinggal bersama dengan kami. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi ratap tangis duka cita. Tuhan berkati saudara-saudaraku ini, yang mereka sudah setia mengikuti pelajaran demi pelajaran di channel YouTube ini, agar mereka diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati saudara.